Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya bikin ijazah dari Indonesia itu sah dan diakui di seluruh dunia. Ini penting banget buat kamu semua yang punya mimpi buat go internasional. Coba bayangin, kamu baru aja dapat surat penerimaan dari universitas impian di luar negeri, atau mungkin dapat tawaran kerja yang keren banget. Nah, kalau gitu, kamu ada di tempat yang pas banget sekarang. Masalahnya Dini, ijazah yang udah kamu perjuangkan itu ternyata nggak otomatis diakui gitu aja loh di negara lain. Ada satu langkah krusial yang harus dilewati dulu biar semua pintu kesempatan itu benar-benar kebuka lebar. Oke, pertama-tama, ayo kita pahami dulu kenapa sih ini penting? Ini bukan cuma soal cap atau stempel biasa, tapi ini adalah kunci buat membuka gerbang karir dan pendidikan global kamu. Gini, yang perlu dicatat, apostil itu bukan buat nilai sebagus apa pendidikan kamu. Bukan itu fungsinya. Tugasnya cuma satu, memastikan dan membuktikan ke negara lain kalau dokumen ijazah kamu, tanda tangannya, stempelnya itu asli, otentik, dan sah. Jadi, solusinya apa dong buat urusan birokrasi ini? Jawabannya, cuma satu kata yang bakal jadi teman baik kamu. Apostil. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya apostil itu? Simpelnya gini. Apostil itu semacam sertifikat internasional yang ditempel di dokumen kamu. Ini adalah hasil kesepakatan global yang bikin proses verifikasi dokumen antar negara jadi jauh lebih gampang dan standarnya sama di mana-mana. Nah, ini nih yang bikin apostil jadi sebuah terobosan besar. Kalau dulu prosesnya itu ribet dan panjang banget, sekarang cukup satu langkah, satu pintu lewat Kemenkumham. Udah, gak perlu lagi bolak-balik ke banyak kementerian atau kedutaan negara tujuan. Jelas lebih cepat, efisien, dan yang paling penting, diakui di lebih dari 120 negara di dunia. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian praktisnya. Gimana sih cara dapetin apostil ini? Tenang, saya bakal pandu langkah demi langkahnya. Sebelum mulai, siapin dulu amunisinya ya. Ijazah asli kamu, KTP, atau paspor, sama pastikan kamu udah bikin akun di websitenya Kemenkumham. Oh ya, ada satu poin penting nih. Beberapa kampus atau sekolah minta ijazahnya dilegalisir dulu dari mereka sebelum diajuin buat apostil. Coba deh kamu cek dulu soal ini. Enaknya, sekarang semua prosesnya udah online. Kamu tinggal daftar, upload dokumen, terus nanti tim verifikator bakal ngecek. Kalau semua datanya udah benar dan lengkap, kamu tinggal bayar biayanya, dan sertifikat apostil digitalnya langsung jadi. Gampang banget kan? Dan ini dia hasilnya. Bukan lagi stiker fisik yang ditempel, tapi sertifikat digital canggih yang ada QR code-nya. Nanti, pihak berwenang di negara tujuan kamu tinggal scan aja kodenya, dan keaslian ijazah kamu langsung terkonfirmasi saat itu juga. Cepat, aman, dan anti ribet. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bandingin yuk, seberapa jauh lebih enaknya sistem apostil ini kalau dibandingin sama cara legalisasi model lama yang berlapis-lapis itu. Lihat deh tabel ini, bedanya kelihatan banget. Apostil cukup satu langkah, selesai dalam hitungan hari. Biayanya juga jelas dari awal. Bandingin sama cara lama yang bisa berlangkah-langkah, makan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, dan biayanya bisa bengkak karena banyak posnya. Jelas banget kan, apostil ini juaranya? Oke, karena proses ini penting banget, kita harus pastiin semuanya benar dari awal. Makanya, yuk kita bahas beberapa kesalahan umum yang sering bikin permohonan apostil ditolak atau jadi lambat. Ini kelihatannya sepele, tapi ini penyebab penolakan paling umum loh. Beda satu huruf aja atau bahkan satu spasi antara nama di KTP sama di ijazah, itu bisa bikin proses kamu mandek total. Jadi tolong, cek ulang dengan super teliti ya. Nah, ini juga sering kejadian. Banyak yang saking semangatnya, langsung daftar ke Kemenkumham tanpa ngecek kalau ijazahnya perlu stempel legalisir dulu dari kampus. Hasilnya, otomatis ditolak. Pastikan kamu cari tahu dulu ya, ijazahmu butuh legalisir internal atau enggak. Ini batasan yang wajib kamu tahu. Sebelum mulai proses, pastikan negara tujuan kamu itu termasuk anggota Konvensi Den Haag. Kalau enggak, apostil ini enggak akan berlaku. Kamu terpaksa harus lewat jalur legalisasi tradisional yang lebih panjang dan rumit. Yuk kita masuk ke langkah terakhir buat mastiin semua proses ini berjalan mulus tanpa hambatan. Biar kamu bisa fokus ke tujuan utama kamu di luar negeri. Setelah lihat semua detail dan potensi kesalahan tadi, wajar banget kalau prosesnya terasa agak bikin pusing. Tentu kamu bisa urus ini semua sendiri. Tapi kalau mau jalan yang lebih pasti, lebih cepat, dan bebas dari drama kesalahan dan administrasi, banyak yang memilih pakai bantuan profesional. Ini pilihan cerdas, apalagi kalau kamu dikejar waktu.
Intinya kan soal efisiensi. Tujuannya adalah biar dokumen kamu valid, diproses dengan cepat, dan aman dari risiko penolakan yang bisa menunda semua rencana besar kamu. Nah, disinilah layanan kayak Jangkar Groups bisa bantu banget. Mereka nggak cuma ngurusin dokumen kamu, tapi mereka juga bantu ngecek setiap detailnya, mastiin semua syaratnya lengkap, dan ngebimbing kamu di setiap langkah biar risiko kesalahan jadi minimal. Jadi, kalau kamu mau ijazah kamu siap tempur di panggung dunia tanpa perlu pusing-pusing, ini langkah selanjutnya yang bisa kamu ambil. Langsung aja kunjungi website mereka buat mulai prosesnya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi bisa nggak ya ijazah saya diakui, tapi seberapa cepat saya bisa mulai petualangan global saya. Semangat ya!